Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami tim data Kordik Kecamatan Takoka. Pada kesempatan ini kami akan kembali lagi mengulas terkait penilaian kinerja ataupun SKP ya yang ada di kinerja PKN. Akan tetapi pada saat ini kami akan lebih fokus ke tata cara Bapak Ibu yang memiliki jabatan sebagai kepala sekolah untuk melakukan penilaian atau memberikan penilaian kinerja kepada bawahannya. Nah, tapi bukan untuk kepada guru ya, tetapi untuk kepada tenaga teknis yang ada di sekolah Bapak Ibu. Karena untuk guru itu sudah otomatis ya, langsung di penilaiannya di pengelolaan kinerja di ruang GTK dan otomatis sudah langsung ke BKN, ke kinerja BKN ya. Jadi tidak ada melakukan penilaian di kinerja BKN. Sedangkan untuk tenaga teknis itu tidak melakukan ataupun tidak mengisi pengelolaan kerja di ruang GTK, tetapi tenaga teknis itu mengisinya itu langsung di kinerja BKN. Jadi untuk penilaiannya pun Bapak Ibu harus langsung ke kinerja BKN, tidak ke pengelolaan kinerja di ruang GTK. Jadi ya kami ingatkan kembali bahwa apabila ada tenaga teknis di satuan pendidikan Bapak Ibu ataupun di sekolah Bapak Ibu harus melakukan penilaiannya itu melalui MyASN ataupun kinerja BKN, tidak melalui ruang GTK ya, berbeda dengan guru. Nah di sini kami akan mencontohkan salah satu tenaga teknis yang ada di sekolah kami ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki tenaga teknis di satuan pendidikannya, Bapak Ibu bisa melihat ataupun mencoba melakukan hal-hal yang pada saat ini kami akan berikan ya. Kenapa Bapak Ibu harus melakukan penilaian? Karena untuk teknis itu penilaian itu sangat penting ya, terutama untuk yang paruh waktu, mengingat SKP tenaga teknis paruh waktu itu adalah untuk salah satu syarat sebagai perpanjangan kontrak ya. Soalnya kan rata-rata di sekolah itu sekarang ada tenaga teknisnya. Jadi Bapak Ibu selaku kepala sekolah itu harus memahami tentang tata cara ataupun cara untuk memberikan penilaian kinerja kepada tenaga teknis yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nah, langkah pertama seperti biasa Bapak Ibu login ke ASN Digital ya. Kalau sudah login, Bapak Ibu tinggal pilih di sini layanan individu ASN. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik kinerja. Nah, di sini ya, ini adalah tampilan untuk SKP-nya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih di sini penilaian. Di sini ya, penilaian. Nah, di sini akan muncul periode penilaian SKP ya setiap bulan. Nah, di sini ada ya, Januari, Februari, Maret, April. Ya, mengingat sekarang baru bulan April, jadi periodenya baru muncul sampai bulan April. Nah, ketika Bapak Ibu mengecek periode SKP-nya, ternyata belum muncul 1 bulan pun, ataupun baru muncul Januarinya saja, ataupun baru muncul 2 bulan. Nah, tata caranya itu bagaimana? Nah, kemungkinan besar Bapak Ibu itu belum melakukan penilaian periodik di ruang GTK. Jadi, untuk sekarang itu Bapak Ibu itu harus melakukan pengiriman ataupun penilaian periodik di ruang GTK. Untuk apa? Untuk memunculkan periode SKP di kinerja BKN. Jadi ketika Bapak Ibu tidak melakukan pengiriman ataupun melakukan penilaian periodik di ruang GTK, SKP periode per bulan itu di kinerja BKN itu tidak akan muncul juga. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan penilaian, Bapak Ibu harus melakukan setiap bulan ya, melakukan pengiriman penilaian periodik di ruang GTK. Ya, nanti takutnya ketika Bapak Ibu melihat ini, Bapak Ibu tidak muncul bulannya. Nah, ini kenapa? Bapak Ibu tinggal membuka ruang GTK-nya, Bapak Ibu melakukan pengiriman
penilaian periodik ya. Ini saya akan contohkan dulu ya untuk ke pengelolaan kinerja. Jadi Bapak Ibu buka pengelolaan kinerjanya ya di sini ya. Nah, pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu klik di sini ya sebagai pejabat penilai. Nah, di sini ada penilaian periodik. Walaupun di sini tidak wajib, tetapi ini adalah salah satu syarat ataupun administrasi kepegawaian ya. Nah, di sini ada ya, dilakukan sebagai alat bantu tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan administrasi kepegawaian sesuai kebijakan Kemenpan RB, BKN, dan pemerintah daerah. Walaupun tidak wajib, tapi ketika Bapak Ibu tidak melakukan penilaian periodik, itu akan menjadi kendala di kinerja BKN Bapak Ibu karena periode SKP-nya itu tidak akan muncul Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu caranya Bapak Ibu ya buka pengelolaan kinerja di ruang GTK dan kemudian Bapak Ibu klik di sini ke penilaian periodik. Nah, ini pilih ya. Nah, di sini itu ada ya tiap bulan itu harus mengirimkan ya. Setiap tanggal 2 Bapak Ibu diharuskan untuk mengirimkan penilaian periodik karena di sini kami sudah melakukan pengiriman, di sini statusnya sudah selesai ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Nah, nanti bulan Mei juga baru bisa dilakukan lagi. Nah, ini salah satu cara bagaimana memunculkan periode SKP tiap bulan di kerja BKN ya. Jadi Bapak Ibu buka pengelolaan kinerjanya, lakukan pengiriman penilaian periode dan kirimkan ya statusnya, lihat nanti harus sudah selesai begini ya. Itu ya, mengingatkan saja itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya ke penilaian SKP-nya. Nah, ketika Bapak Ibu ini sudah muncul, ini sudah muncul ya. Nah, Bapak Ibu tinggal di sini klik ke yang pemantauan dan evaluasi di sini ya. Klik pemantauan dan evaluasi. Di sini Bapak Ibu klik. Nah, di sini juga akan muncul ya. Sesuai dengan periode yang tadi. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu akan melakukan penilaian khusus ke tenaga teknis yang ada di lingkungan tempat kerja Bapak Ibu. Nah, contoh di sini saya akan melakukan penilaian SKP ataupun penilaian kinerja untuk tenaga teknis di bulan April ya, di bulan sekarang. Bapak Ibu tinggal klik di sini penilaian bawahan. Nah, di sini kan Bapak Ibu nih pilihan bawahan, tinggal klik saja ada panah di sini. Nah, untuk guru kan ini udah otomatis. Udah otomatis untuk guru ya udah dinilai karena seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk guru itu otomatis dari pengelolaan kinerja di ruang GTK tidak perlu melakukan pengisian atau pengerjaan ataupun penilaian di ASN digital karena itu otomatis. Yang terpenting Bapak Ibu mengerjakan di ruang GTK dan melakukan penilaian periodik, itu otomatis akan terbaca. Nah, di sini ada nih salah satu tenaga teknis yang ada di sekolah kami ya. Nah, di sini ya ada nih satu. Di sini ada belum dinilai. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nah, kalau sudah ada tinggal cari di bawah. Ini ya. Nah, ini. Kalaupun di penilaian Bapak Ibu tidak muncul, kemungkinan besar tenaga teknis yang ada di sekolah Bapak Ibu belum membuat SKP. Ya, kalaupun sudah muncul seperti ini berarti tenaga teknis yang ada di sekolah Bapak Ibu itu sudah mengerjakan. Ini contoh salah satu tenaga teknis yang sudah mengerjakan SKP-nya dan melampirkan bukti dukung, jadi otomatis akan seperti ini. Nah, sini Bapak bukti dukungnya juga bisa dicek ya oleh Bapak Ibu. Di sini bisa dicek juga di sini bukti dukungnya sudah apa. Oh, ternyata di sini bukti dukungnya RKS ya. Bisa juga kemungkinan banyak. Nah, ini salah satu bukti dukung yang diupload oleh tenaga teknis yang ada di wilayah Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek di sini bukti dukungnya itu ada ya. Sesuaikan. Nah, cara menilainya itu bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik di sini tambah. Nah, tambah. Bapak Ibu tinggal klik kasih. Nah, ini untuk melakukan penilaiannya. Karena sekarang tidak ada angka ya, sekarang hanya simbol jempol saja ya di sini. Nah, kita Bapak Ibu lanjutkan lagi.
Nah, di sini jangan lupa di sini ada rating hasil kinerja. Bapak Ibu klik lagi di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal misalkan, oh ternyata ini bisa di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi ataupun di atas ekspektasi, sesuaikan dengan penilaian Bapak Ibu terhadap tenaga teknis yang ada di wilayah Bapak Ibu ya. Di sini saya akan mencoba untuk di atas ekspektasi ya. Nah, dan perlu kami ingatkan kembali juga bahwa untuk penilaian kinerja itu pengalaman kami itu jangan di atas ekspektasi semuanya ya, minimal ada yang satu sesuai ekspektasi, yang satu di atas ekspektasi, itu berlebihan, jangan sampai dua-duanya itu di atas ekspektasi. Ini hanya contoh saja ya. Nah, selanjutnya untuk perilaku kerjanya, Bapak Ibu bisa lanjut nilai lagi, kasih feedback ya. Ini ya sesuaikan dengan penilaian Bapak Ibu terhadap tenaga teknis yang ada di Bapak Ibu ya. Ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, jangan sampai dua-duanya itu di atas ekspektasi ya, ataupun sangat baik. Pilih salah satu. Di sini kan tadi saya di sini sudah memilih untuk kinerjanya di atas ekspektasi, dan untuk perilaku kerjanya kami di sini memberikan nilai sesuai ekspektasi ya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik OK. Nah, ketika ini sudah selesai, Bapak Ibu tinggal menghubungi tenaga teknis yang sudah Bapak Ibu tuh nilai. Jadi Bapak Ibu ketika sudah melakukan penilaian, Bapak Ibu tinggal menghubungi guru ataupun tenaga teknis yang sudah Bapak Ibu nilai kinerjanya, agar mereka bisa mengecek, dan nanti pun akan muncul secara otomatis di kinerjanya kalau Bapak Ibu sudah melakukan penilaian ya. Itu salah satu cara bagaimana Bapak Ibu selaku kepala sekolah untuk melakukan penilaian kepada, khususnya kepada tenaga teknis ya yang ada di wilayah Bapak Ibu. Karena untuk tenaga teknis itu kami ingatkan kembali bahwa pengolahan kinerjanya ataupun SKP-nya itu dilakukan manual ya di BKN, baik itu SKP-nya ataupun penilaiannya itu dilakukan secara manual di web BKN ya, tidak melalui lowongan kerja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kalaupun ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa komen di video ini ataupun bisa menghubungi kontak kami ya. Khususnya yang Bapak Ibu yang ada di wilayah Kecamatan Tangokang, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami ya di tim data di Kecamatan Tangokang. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.